Pictures of last night ended up on mine. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen tercinta, dosen Ibu Ceung yang dimana mengajar public speaking, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya di kelas 3 MDA. Jadi di pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang public speaking, yang dimana saya akan membahas beberapa poin. Di antara poin-poin tersebut saya akan membahas apa itu public speaking, kemudian apa saja tujuan public speaking, kemudian apa saja hambatan dalam public speaking. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan bahas sedalam-dalamnya. Yang pertama, apa itu public speaking? Di sini ada beberapa pengertian atau definisi dalam public speaking. Yang pertama, public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan, beberapa ide, gagasan, oral atau lisan. Yang kedua, public speaking adalah bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang banyak atau hadirin yang banyak. Nah, di sini tentunya kita sudah mengetahui hal tersebut dari pengertian dan penjelasan dari public speaking. Nah, kemudian juga yang poin kedua di sini, apa saja tujuan public speaking? Mengapa public speaking itu memiliki tujuan? Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa poin tentang tujuan dari public speaking. Salah satu di antara tujuan public speaking itu ialah yang pertama menyampaikan informasi kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga mempengaruhi audiens. Nah, yang pertama menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, seperti yang kita dengar biasa di ceramah tabligh akbar, itu yang bisa dikatakan public speaking karena menyampaikan informasi kepada orang banyak atau audiens yang banyak. Yang kedua, menghibur audiens. Pastinya di dalam ceramah ada yang namanya lucu dalam atau menghibur kita dalam saat ceramah tabligh akbar. Nah, yang kemudian yang ketiga itu mempengaruhi audiens. Pastinya setelah adanya ceramah, pastinya orang itu semakin baik. Awalnya dia buruk, sekarang menjadi baik. Itulah contoh dari mempengaruhi audiens. Itu beberapa tujuan dari public speaking. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga adalah apa saja hambatan dalam public speaking. Nah, yang pertama ini yang paling sering ketika seseorang dalam menyampaikan sesuatu atau ngomong di depan orang banyak, pastinya yang pertama nervous atau kecemasan. Ini poin yang pertama teman-teman yang sering banget terjadi di kalangan kita mahasiswa maupun orang tua. Kemudian yang kedua, teknik public speaking. Nah, teknik yang digunakan dia campur adul atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, penguasaan materi. Penguasaan materi penting teman-teman, sehingga ketika ada orang yang tampil tidak sempurna, ketika ada orang tampil tidak bagus, itu karena persiapan yang kurang atau penguasaan materi yang tidak sama sekali dipersiapkan. Nah, itu beberapa hambatan sehingga dalam public speakingnya, dalam acaranya yang dimiliki itu dia tidak secara efektif atau bagus, sehingga hambatan tersebut itu dapat memberikan efek terhadap seseorang yang ingin ngobrol atau ngomong di depan orang banyak. Kemudian bagaimana kita cara mengatasinya? Pasti ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi hal tersebut. Di sini saya dapat memberikan beberapa poin untuk mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, saya itu mempersiapkan diri dalam melakukan latihan. Di sini sebelum namanya kita tampil, baik itu ceramah, stand up comedy, puisi dan lain sebagainya, perlu kita mempersiapkan dan latihan untuk kita sendiri. Yang kedua, mencari pengalaman. Mencari pengalaman penting. Pengalaman itu banyak teman-teman. Bisa jadi di komunitas, kalangan masyarakat, dan teman-teman kita itu bisa menjadi pengalaman kita agar kita bisa wawasan kita dalam retorika berkata kita itu makin banyak, kata-kata kita makin banyak dalam menyampaikan pesan atau ide gagasan kita. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan fisik.
Nah, melakukan kegiatan fisik sudah pasti di 3MDA melakukan hal tersebut. Yang dimana kemarin sama ibu dosen tercinta, yang dimana kami tuh ada latihan buka mulut, yang dimana nanti ini agar mulutnya tidak kaku dalam melakukan ngobrol atau ngomong atau melakukan berbicara di depan orang banyak. Itulah beberapa cara mengatasi atau mengantisipasi dalam hambatan berbicara atau ngomong di depan orang banyak, teman-teman. Sedikit saya ceritakan pengalaman saya, mengapa saya bisa sedikit belajar public speaking, mengapa saya bisa sedikit bisa berbicara di depan orang banyak, itu karena saya melakukan latihan. Latihan saya yang pertama saya lakukan adalah latihan individu. Latihan individu yang dimana saya dengan kaca, itu yang melatih diri saya sehingga saya bisa pede, bisa percaya diri terhadap kalau jika saya ngobrol di depan orang banyak atau ngomong di depan orang banyak atau berpidato di depan orang banyak. Pasti yang pertama saya lakukan adalah latihan di depan kaca. Itu merupakan solusi atau cara yang efektif untuk kita berbicara di depan orang banyak. Jadi seputaran public speaking sudah saya jelaskan, teman-teman. Mohon agar teman-teman dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi untuk kita semua. Sebelum saya tutup, pastinya saya sedikit memberikan closing atau kata-kata statement saya di sini. Saya ingin menyampaikan, bermimpilah di malam hari dan wujudkanlah di siang hari. Man jadda wajada, man sobara jufiro. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.